Pembahasan TO, pengetahuan dan pemahaman umum. Berikut teks untuk menjawab soal nomor 1-4. Revitalisasi pendidikan Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama, yaitu dengan cara mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran yang relevan, tidak terkecuali pendidikan agama, karena nilai pendidikan Pancasila sejalan dengan nilai ajaran agama, walaupun derajat nilai agama pasti paling tinggi. Kedua, melalui kegiatan upacara bendera, ekstrakurikuler, kegiatan OSIS, dan pembiasaan. Dalam artian, Pancasila bukan hanya dibacakan saat upacara bendera hari Senin saja, tapi paling penting adalah bagaimana peserta didik dapat menggali nilai-nilai Pancasila tersebut dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, dengan membawa peserta didik ke dunia nyata. Bagaimana mereka bisa melihat pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Pada saat melihat kehidupan nyata tersebut, mungkin saja peserta didik melihat ada kesenjangan antara Pancasila secara konseptual dengan pengalamannya di lapangan dan mencari solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Keempat, merancang aksi nyata peserta didik melalui kegiatan bakti sosial, ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, kegiatan pemerintahan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dan sebagainya. Kegiatan tersebut merupakan sarana bagi siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang dipelajari di sekolah. Dengan kegiatan tersebut akan merasakan bahwa Pancasila itu indah jika dilaksanakan. Di sana ada toleransi, keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Nomor 1. Revitalisasi pendidikan Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara. Makna kata yang tepat untuk yang bercetak tebal pada kalimat tersebut adalah jawabannya yang C. Karena menurut KBBI, arti dari kata revitalisasi merupakan suatu proses perbuatan untuk menghidupkan kembali. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 2, kegiatan tersebut merupakan sarana bagi siswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang dipelajari di sekolah. Persamaan untuk kata yang bercetak miring, kecuali jawabannya adalah yang E. Menurut KBBI, arti dari kata mengimplementasikan adalah melaksanakan atau menerapkan. Nomor 3, keempat, merancang aksi nyata peserta didik melalui kegiatan bakti sosial, ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, kegiatan pemerintahan, mengunjungi tempat bersejarah, dan sebagainya. Makna kata yang sesuai dengan kata yang bercetak tebal adalah jawabannya yang A. Karena menurut KBBI, arti dari kata bakti yaitu artinya tunduk atau hormat. Nomor 4, di sana ada toleransi, keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan, dan keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Persamaan kata untuk kata yang bercetak tebal kecuali jawabannya adalah yang D. Karena menurut KBBI, arti dari kata toleransi adalah sifat atau sikap dari toleran, yaitu sikap menenggang, menghargai, membiarkan, dan membolehkan. Sehingga makna yang tidak sesuai dengan kata toleransi adalah kesabaran. Berikut teks untuk menjawab soal nomor 5-8. Di tengah gejolak perekonomian yang semakin lama semakin kompetitif, koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lain yang telah ada.
Untuk mendukung gagasan ini diperlukan suatu tekad untuk merombak organisasi yang seringkali dianggap berbentuk sosial. Oleh karena itu, koperasi sebagai organisasi harus dapat menyatukan pelaku-pelaku ekonomi yang lemah dan masih terpencar-pencar dalam koperasi tani, koperasi nelayan, koperasi kerajinan, dan sebagainya menjadi suatu kekuatan ekonomi yang nyata. Selain rasa solidaritas, kebersamaan, atau kekeluargaan untuk mewujudkan harapan tersebut, koperasi menghendaki rasa individualitas. Dalam hal ini, individualitas dapat diartikan sebagai kesadaran akan harga diri sendiri serta bertumpu pada kemampuan pribadi-pribadi para anggota koperasi. Hanya anggota yang sadar akan harga dirinya yang dapat bertindak dan melakukan kegiatan yang menjurus pada usaha untuk mencapai dan membela kepentingan bersama. Pada dasarnya, koperasi harus dapat berfungsi sebagai satu-satunya wadah yang tepat bagi pengembangan swadaya dan partisipasi masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pada hakikatnya koperasi bukanlah semata-mata kumpulan sosial seperti yang ditafsirkan selama ini, tetapi merupakan kumpulan orang-orang atau individu. Dengan demikian, setiap orang dapat menjadi anggota koperasi dan mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan produktivitas masing-masing. Selanjutnya, dari peningkatan produktivitas tersebut akan terpenuhi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan mereka pada umumnya. Nomor 5, untuk mendukung gagasan ini diperlukan suatu tekad untuk merombak organisasi yang seringkali dianggap berbentuk sosial. Persamaan kata untuk kata yang bercetak miring kecuali jawabannya adalah yang E. Menurut KBBI, arti dari kata tekad adalah kemauan atau kehendak yang pasti, kebulatan hati, dan itikad. Makna kata yang paling sesuai adalah amino yang maknanya adalah hasrat atau keinginan yang kuat. Nomor 6, makna kata yang tepat untuk kata merombak pada yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah jawabannya yang C. Makna kata yang paling sesuai dengan kata merombak pada kalimat tersebut adalah membongkar. Nomor 7, pada dasarnya, koperasi harus dapat berfungsi sebagai satu-satunya wadah yang tepat bagi pengembangan swadaya dan partisipasi masyarakat. Sinonim dari kata yang bercetak tebal adalah jawabannya yang B. Karena menurut KBBI, arti dari kata swadaya adalah kekuatan atau tenaga sendiri. Nomor 8, simpulan yang tepat untuk bacaan di atas adalah jawabannya yang A. Simpulan yang paling mewakili untuk seluruh isi teks adalah pilihan jawabannya A, karena pilihan tersebut itu merangkum inti bacaan mengenai koperasi yang seharusnya dapat membantu perekonomian masyarakat.